Bond yield and prices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Reina Kartika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Olivia Prameswari dan rekan-rekan saya Reza Rahmah, Rafida Sahari, dan Irwan Azhar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai bond yield and prices. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuki pada pokok pembahasan yang pertama. Pada pokok pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai interest rates, di mana pokok-pokok pada interest rates ini yaitu harga dana pinjaman dan tarif poin basis, di mana 100 basis poin sama dengan 1 poin persentasi. Lalu, landasan tingkat risiko tanpa risiko jangka pendek untuk suku bunga lainnya, di mana diperkirakan dengan suku bunga pada treasury bills. Lalu, tarif lain juga dapat berbeda karena perbedaan mengenai kematangan dan premi risiko keamanan. Lalu selanjutnya, biaya peluang dari konsumsi sebelumnya, dan suku bunga real bebas risiko ataupun course reals yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga ataupun risiko. Dan selanjutnya, suku bunga nominal pada saat ini terdiri dari suku bunga tingkat real, ditambah dengan penyesuaian untuk inflasi yang diharapkan. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini, dan persamaan untuk semua suku bunga, yaitu semua premi risiko, termasuk juga waktu dan kualitas kredit. Lalu selanjutnya kita masuki mengenai the term structure of interest rates, di mana hubungan antara waktu jatuh tempo dan hasil, lalu kurva hasilnya yang menggambarkan penggambaran grafis hubungan antara imbal hasil dan waktu obligasi dari penerbit yang sama, dan juga risiko gagal bayar yang tetap konstan. Lalu selanjutnya ada pengamatan yang melibatkan kecenderungan daripada hubungan yang tepat. Term structure of interest rates ini mencakup teori struktur istilah, yaitu mengenai penjelasan tentang bentuk kurva dan mengapa bentuknya berubah dalam seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua, kurva hasil yang miring ke bawah, di mana kurva ini tidak biasa prediktor resesi, dan kurva hasil yang miring ke atas, tipikal suku bunga naik dengan jatuh tempo. Selanjutnya mengenai pure exposition theory, di mana tarif jangka panjang adalah rata-rata suku bunga jangka pendek saat ini dan suku bunga yang diharapkan berlaku dalam jangka waktu yang panjang ataupun suku bunga yang berjangka. Lalu rata-ratanya adalah geometri daripada aritmatika. Dan selanjutnya, tarif ke depan tidak dapat diukur dengan mudah, tetapi dapat disimpulkan bahwa teorinya bukan bahwa forward rate akan benar, tetapi ada hubungan antara keduanya dan course saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rafida Sahari akan melanjutkan penjelasan mengenai realized compound yield, yaitu setelah periode investasi untuk obligasi selesai, investor dapat menghitung senyawa yang direalisasikan hasil dari RCY ini. Tingkat ini mengukur hasil gabungan dari investasi obligasi yang diperoleh selama periode investasi, dengan mempertimbangkan semua arus kas perantara dan investasi ulang tarif. Didefinisikan dan cara ini tidak dapat ditentukan hingga investasi selesai dan semua arus kas diketahui. Jadi tingkat pengembalian sebenarnya itu diperoleh dari sebuah obligasi karena kupon diinvestasikan kembali pada tingkat yang berbeda-beda. Lalu ditentukan juga setelah investasi selesai. Dalam realized compound ini dapat kita ketahui dengan cara 2 kali dikalikan total dollar return dibagi dengan harga pembelian dari obligasi ini dipangkat 1/n lalu dikurangi 10. Realized compound ini jarang sama dengan YTM. Yang mengenai dasar hukum yayasan, pertama itu kita akan membicarakan total pengembalian dolar atas obligasi terdiri dari, pertama itu kupon telah dibayarkan, lalu yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian modal, yang ketiga itu ada pendapatan bunga dari investasi kembali kupon. Selanjutnya, mengenai dasar hukum kedua yayasan kedua, itu ada risiko tingkat investasi kembali, di mana risiko ini bahwa
tingkat investasi kembali di masa depan akan lebih rendah dari YTM saat obligasi dibeli. Dasar hukum yayasan ketiga yaitu ada bunga atas minat. Mengenai risiko reinvestasi ini semakin penting karena kupon atau waktu jatuh tempo atau keduanya itu meningkat, di mana untuk obligasi jangka panjang, bunga atas bunga dapat menjadi bagian terpenting dari pengembalian total. Lalu obligasi tanpa kupon menghilangkan risiko tingkat investasi kembali. Mengenai analisis pengalihan horizon ini, imbal hasil obligasi berdasarkan asumsi tentang tingkat investasi kembali dan imbal hasil hingga jatuh tempo akhir di horizon investasi. Mengenai bond valuation principle, dalam hal ini pertama-tama kita mengetahui sebelumnya nilai intrinsic securities itu atau nilai perkiraan adalah saat ini nilai arus kas yang diharapkan dari aset itu. Jadi setiap keamanan yang dibeli diharapkan untuk menyediakan satu atau lebih arus kas di masa mendatang. Jadi arus kas ini dapat bersifat periodik seperti bunga atau dividen, atau hanya harga terminal atau nilai penembusan atau kombinasi dari ini. Karena arus kas ini terjadi di masa depan, maka harus didiskontokan pada saat yang tepat untuk menentukan nilai sekarang daripada saat itu. Jumlah arus yang didiskontokan ini adalah perkiraan nilai intrinsik aset. Oleh karena itu, menghitung nilai intrinsik membutuhkan penggunaan present teknik nilai. Dalam nilai intrinsik ada nilai perkiraan, nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan, lalu diperlukan untuk menghitung nilai intrinsik. Yang pertama itu ada arus kas yang diharapkan. Untuk arus kas yang diharapkan, tingkat diskonto atau tingkat pengembalian disyaratkan oleh investor. Seperti itulah pembagiannya. Lalu penjelasan selanjutnya ada penilaian obligasi atau bond valuation. Dalam penilaian obligasi ini, harga obligasi harus sama dengan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Plus 11 kupon dan pembayaran pokok $1.000 diketahui. Dan nilai sekarang atau harga dapat ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran masa depan ini dari penerbit dengan hasil yang diperlukan atau R untuk masalah tersebut. Dalam persamaan hal ini adanya nilai obligasi kupon, di mana formula yang tercantum di layar ini ada P sama dengan sigma 2N T sama dengan 1, lalu CT per 2 dibagi 1 tambah R bagi 2, lalu pangkat T ditambahkan FV per 1 ditambah R bagi 2 pangkat 2N, di mana rumus ini P itu nilai sekarang atau harga obligasi hari ini, periode waktu OP. C itu kupon setengah tahunan atau pembayaran bunga. FV ini nilai nominal atau nilai per obligasi. N itu jumlah periode setengah tahun sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Di mana R ini, lalu R tingkat diskonto setengah tahunan atau hasil pasar yang sesuai. Lalu yang kedua itu adalah masalah terbesarnya ini adalah itu menentukan tingkat diskonto hasil yang dibutuhkan. Hasil yang disyaratkan ini, yang dimaksud ini nilai pasar saat ini yang diperoleh dari obligasi jenis dengan jatuh tempo dan resiko kredit yang sama. Nah, terakhir dari saya itu mengenai bond price change. Jadi, seiring waktu, harga obligasi yang berbeda dari nilai nominal pasti berubah. Jadi, pada tanggal jatuh tempo obligasi, nilai tersebut harus sebanding dengan nilai nominalnya. Lalu, harga obligasi bergerak berbanding terbalik dengan hasil pasar. Maksud sini, harga obligasi jangka panjang itu lebih berfluktuasi daripada jangka pendek. Selanjutnya, perubahan harga obligasi akibat perubahan imbal hasil terkait langsung dengan waktu jatuh tempo dan secara tidak langsung terkait dengan tingkat kupon. Terima kasih. Dari Daramanika BP 1875/1020 akan melanjutkan slide ke-8 yaitu liquidity preference theory. Nah, pada liquidity preference theory, Pari mencerminkan tingkat pendek saat ini dan yang diharapkan ditambah dengan premi risiko likuiditas. Nah, pada ini ketidakpastian meningkat seiring waktu. Investor lebih suka meminjamkan uang untuk jangka pendek. Peminjam meminjam untuk jangka panjang. Nah, pada premi likuiditas untuk mendorong pinjaman jangka panjang.
ekspektasi suatu bunga tidak pasti. Selanjutnya yaitu hasil dari spread. Nah, risiko default yang berbeda jatuh tempo, fitur panggilan, tingkat kupon, kemampuan pemasaran, pajak, tindakan peminjam dan suku bunga. Hasilnya itu premi risiko, hasil dari fungsi variabel yang terkait dengan masalah atau penerbit, berbanding terbalik dengan siklus bisnis. Selanjutnya itu mensuring bond yield. Nah, pada premium, harga di atas nilai par. Nah, pada diskon, harga di bawah nilai par. Pembayaran bunga kupon obligasi biasanya dibayarkan setengah tahun. Hasil saat ini, rasio bunga kupon terhadap harga pasar saat ini tidak memperhitungkan perbedaan antara harga beli dan nilai penembusan. Selanjutnya yaitu mensuring bond yield. Nah, pada mensuring bond yield hasilnya hingga jatuh tempo. Nah, kita lihat pada kolom yang di atas, jika dipegang hingga jatuh tempo dan kuponnya dapat diinvestasikan kembali di year to maturity yang sama, kemungkinan bertemu dengan kondisi kedua sangatlah kecil. Paling umum digunakan tingkat pengembalian majemuk yang dijanjikan yang diterima dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar saat ini. Rumus untuk year to maturity yaitu dapat dilambangkan dengan P sigma 2N T sama dengan 1, yaitu CT per 2 dibagi 1 ditambah year to maturity atau YTM per 2 dengan dipangkatkan dengan tahunnya T, ditambah present value per 1 ditambah year to maturity dibagi 2 dalam kurung 2 kali N pangkat. Untuk obligasi tanpa kupon itu year to maturity-nya 2 dikali dalam kurung MP per P dipangkatkan setengah N dikurang dengan 1. Itu slide ke-13. Nah, pada slide ke-13 nih menghasilkan panggilan pertama. Beberapa obligasi dapat ditarik setelah periode panggilan yang ditangguhkan. Year to maturity tidak realistis untuk kemungkinan obligasi dipanggil seiring menggunakan akhir periode panggilan yang ditangguhkan. Gantikan jumlah periode hingga tanggal panggilan pertama dan harga panggilan untuk nilai nominal. Nah, bisa dilihat rumusnya itu P sama dengan sigma 2C, T sama dengan 1, CT per 2 dibagi 1 ditambah YTC dibagi 2 pangkat T ditambah CP per 1 ditambah YTC per 2 dipangkatkan dengan 2C. Baiklah, saya Irwan akan melanjutkan penjelasan selanjutnya dari kelompok 5 mengenai bond price change atau perubahan harga obligasi, di mana di sini kita dapat melihat sebuah grafik dari pergerakan harga obligasi seiring berjalannya waktu, di mana di sini mengasumsikan bahwa hasil konstan untuk kupon 10% obligasi 30 tahun, di mana di sini kita dapat melihat seiring berjalannya waktu dengan mempertahankan semua faktor konstan lainnya, harga obligasi harus menyatu dengan harga $1.000 pada jatuh tempo. Karena itulah jumlah yang dibayarkan penerbit kepada pemegang obligasi pada jatuh tempo. Baiklah, masuk ke penjelasan berikutnya mengenai grafik harga obligasi terhadap harga hasil pasar, di mana di sini kita dapat melihat grafik yang melengkung ke dalam artian di sini adalah memegang jatuh tempo konstan, penurunan tarif akan menaikkan harga persen lebih besar daripada kenaikan yang sesuai dalam harga akan menurunkan harga tersebut. Kemudian masuk ke slide berikutnya mengenai implikasi bagi investor. Yang pertama itu adalah pembeli obligasi, di mana artian di sini adalah untuk menerima dampak harga maksimum dari perubahan yang diharapkan suku bunga, maka
harus membeli obligasi dengan kupon yang rendah dan jatuh tempo yang panjang. Kemudian yang kedua, jika kenaikan suku bunga yang diharapkan atau yang ditakuti, investor sedang mempertimbangkan atau pembeliannya harus mempertimbangkan obligasi dengan kupon besar atau jatuh tempo dengan jangka pendek, atau justru keduanya. Kemudian masuk ke slide berikutnya mengenai hak cipta menurut John Wiley and Son di tahun 2013, di mana seluruh hak cipta merupakan reproduksi atau terjemahan dari karya ini di luar yang diizinkan dalam bagian 117 Undang-Undang Hak Cipta Amerika tahun 1976, yang tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta adalah melanggar hukum. Dalam artian di sini adalah permintaan informasi lebih lanjut harus ditujukan ke Departemen Perizinan dari John Wiley and Sons. Kemudian pembeli dapat membuat salinan cadangan untuk digunakan sendiri dan bukan untuk didistribusikan atau penjualan kembali. Penerbit tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan program-program ini atau dari penggunaan informasi dari sini. Kemudian untuk slide selanjutnya mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Dalam artian di sini adalah bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal, di mana auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta dengan bunganya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.